Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, buat tardi, good evening buat teman-teman semua yang ada di seputaran kota Dili atau di mana saja. Kali ini karena memang lagi lockdown ya, belum ada konten buat dibahas, tapi tiba-tiba Najib Dili kepikiran untuk berbagi atau share. Biasa teman-teman sering mendapatkan kenapa sih internet selalu lambat, kenapa sih internet selalu slow gitu ya. Terus kita telepon ke customer service di providernya, kita mau ngejelasin mereka juga nggak ngerti mau ngejelasin gimana. Najib ada tips, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah namanya ping, dimana Najib Dili sekarang lagi ngeping untuk mengetahui kalau reply begini berarti internetnya lagi bagus. Untuk koneksinya, feedbacknya dari poin A ke poin B itu lagi bagus banget. Kadang-kadang sering dapat yang kalau misalnya lambat itu sering dapat yang paling atas kayak gini nih, request timeout. Nah ini kalau bisa request timeoutnya banyak berarti internetnya sedang bermasalah antara poin A di provider ke poin B. Misalnya kita mau Facebookan atau mau YouTubean, kalau misalnya ada masalah pasti ada bermasalah di sini. Jadi caranya gampang banget buat teman-teman. Pertama kita ketik aja ini ya. Repot ya. Oke. Pertama kita ketik aja ini ping, PING, spasi. Kita biasa Najib Dili defaultnya ke google.com aja ya. www.google.com spasi dash T. Kenapa dash T? Itu dia looping terus. Kalau kita nggak pakai dash T juga bisa, tapi dia hanya reply-nya 4 kali aja. Contoh ini ya, nggak pakai dash T ya. Nah ini 3, 4, udah selesai. Dia cuma sampai 4 kali. Tetapi kalau kita pakai dash T, kita bisa monitoring ping internet kita itu bagus apa enggak. Lihat ini time-nya 95, 94, 100 ini masih bagus. Tapi kalau udah jumping ke 500 biasanya ini kan komputernya kan wifi-nya kan sharing ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang pakai jadi dia naik sedikit terus turun lagi. Nah, ini average-nya begini. Tapi paling bagus timingnya yang ini, nih sekitar 60. Kalau di Indonesia bisa dapat sampai 3, 6, 10 itu udah bagus banget. Itu internetnya kenceng. Jadi kalau kita klik aja langsung masuk. Ini tujuannya untuk kita mengetahui aja bagaimana sih pingnya internet kita tuh lambat apa enggak, kita bisa tahu dari sini. Jadi buat teman-teman yang pengen sebelum kita mau komplain ke customer service, biar customer service-nya dari provider teleponnya juga ngerti kenapa internetnya bermasalah. Sekarang udah turun jadi 80, 90. Berarti ini kan lagi bagus, internetnya sore ini lagi bagus. Biasanya kadang-kadang di atas 600 sih, kadang-kadang sampai request timeout juga. Jadi buat teman-teman yang pengen banget report ke provider, ini internet saya lagi down banget nih. Saya udah ping di di laptop, dapetnya request timeout banyak. Tapi reply-nya sedikit. Nah, itu pasti mereka udah ngerti. Berarti ada gangguan di server mereka. Jadi dari provider juga nggak perlu, Bapak matikan dulu airplane mode terus nyalain lagi, itu nggak perlu. Kita ngeceknya dari sini, kita bisa tahu ya lihat kayak gini, request timeout berarti koneksi, ada beberapa koneksi dari luar tuh terputus. Lihat nih request timeout dan ini reply lagi. Biasanya kalau request timeout 1 kali begini aja dari banyak 1 kali itu nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai begini 4, 5 request timeout, nah gini nih, lihat ya teman-teman, lihat kan udah mulai gini, berarti ada dua opsi. Pemakaian terlalu banyak, ada yang lagi download atau ada yang lagi nonton YouTube, atau pemakaian komputer lagi banyak, atau memang dari luar, dari providernya internetnya sedang ada bermasalah. Ya buat teman-teman, ini aja tipsnya bagaimana cara kita mengetahui kalau internet kita bermasalah. Jadi buat teman-teman yang punya handphone yang bermasalah, misalnya internet saya lagi down banget, nyalain hotspot handphone kalian atau smartphone, terus connect ke laptop atau ke komputer. Laptop aja deh, soalnya laptop kan ada wifi. Jadi hotspot handphone connect ke laptop. Nanti di laptop kita akan ping begini nih, pingnya di www.google.com/t
dash T ya, dash T-nya untuk biar dia looping terus kayak begini teman-teman tuh. Kalau begini terus berarti internetnya nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya reply, dia ada reply-nya meskipun nggak statik ya, 200 turun 72, 200 lagi. Berarti yang penting dia bisa komunikasi untuk masuk ke Google tuh lumayan lumayan cepet sih ya. Misal contoh ini ya, maaf laptop tua ini, jadi begini nih. Jadi kita masuk. Nah, buat teman-teman, ini contoh nih, klik YouTube, contoh aja ya. Nah, dia langsung akan ping, langsung masuk. Ini karena apa? Karena dari sininya tuh, kalau kita udah masuk ke website, dia akan naik, lonjak ke 400, ke 500, ke 600. Nanti kalau sudah dia download semua kayak gini, kayak dia udah download semua fitur-fiturnya, nanti dia akan turun lagi ke 100. Lihat nih, 84 tuh, dia akan turun lagi, dia akan kembali normal. Kalau kita klik lagi, misalnya contoh lah film ini ya, contoh aja, cepet-cepet aja ya. Ini soal copyright ini kayak trailernya Mortal Kombatnya Sub-Zero versus Scorpion trailer ya. Ini ada film baru, ini lihat tuh, dia akan tetap karena internetnya lagi bagus. Lihat, nggak ada buffering, nggak ada apa tuh, lihat ini buffering udah sampai sini loh, dengan kualitinya 480 ya, auto. Ini auto loh. Ini auto 480. Ini udah buffering sampai sini loh. Bagi Jeep Daily 480 untuk ini udah cukup ya. Kalau misalnya pengen 720p juga nggak apa-apa, bagus. Tapi akan sedikit ngebuffering sedikit. Tapi 480 untuk smartphone udah lumayan. Ya, jadi teman-teman itu aja. Ya teman-teman, buat kalian yang pengen tahu internetnya lemot apa enggak, kita connect aja ke laptop dan kita masukin ini aja. Handphonenya di connect ke laptop, pakai hotspot, nyalain hotspotnya, connect ke laptop. Nanti kita akan ping ini biar kita tahu ini pingnya berapa ini ya. Pingnya ada request timeout enggak? Kalau request timeout baru kita lapor ke provider setempat dengan jam, misalnya jam segini nih. Wah, gue jam segini nih ada request timeout segini. Nanti mereka ada historinya, mereka bisa ngecek, oh jam segini ada masalah di layanan data, layanan internetnya lagi bermasalah. Jadi mereka akan mengecek resource trace, mereka akan tracing juga. Dan juga teman-teman, buat kalian semua yang pengen apa? Satu lagi. Diharapkan kalau teman-teman punya pakai smartphone Android atau Apple, diharapkan untuk mendownload ini Gnet ya. Ini ya Gnet ya. Ini untuk biar kalau misalnya kita ditanya sama pihak provider, mereka pasti akan WhatsApp kita. Nanti mereka katanya, Pak, Gnet, minta Gnetnya Pak. Nanti Gnet itu khusus untuk mereka pengen tahu lokasi kita di mana, di longitude, latitude-nya di mana, posisi kita sebenarnya lagi di mana. Jadi kita download ini, kita nyalakan Gnetnya. Biasanya Gnet Lite sih ya, itu free. Jadi kita masuk, nanti kita screenshot yang Gnet dalam Gnetnya. Nanti gua akan kasih ininya ada di sini kayak, tapi nggak bisa, gue lagi live ini lagi Gnet. Sebentar, dari Gnet ini nanti kita akan tahu lokasi posisi kita gimana. Gnet Lite. Oke. Nanti kita akan tahu posisi kita di mana dan mereka akan tracing. Oh iya, ini Gnetnya buat apa ya? Ini gue pakai internet. Nah, kayak gini lah, modelnya kayak gini, Gnet ini. Nanti kalian teman-teman akan dapat kayak begini. Nanti di tracing, ini pakai WiFi atau pakai 4G. Nanti mereka akan detect di sini, mereka akan tracing, nanti mereka akan tahu apa tower mereka tuh di mana kok sampai internet kalian bermasalah. Jadi please kalau teman-teman download juga ini ya, Gnet ya, sama speed test juga, kalau nggak Meteor, untuk mau nge-speed test aja. Jadi kalau mereka tanya apa minta ini, kalian download ini Gnet, di screenshot sama speed testnya di screenshot, kasih ke mereka. Jadi mereka tahu, oh ya posisi ini internetnya bermasalah di sini. Jadi nggak ada apa ya. Jadi
dari pihak customer service-nya provider juga akan mengerti, oh iya mereka lagi ada bermasalah nih di daerah, misalnya contoh di daerah sini nih, di daerah NN Residence ini lagi bermasalah nih. Nanti Gnet akan berubah kayak begini nih, posisi-posisinya, mapnya di mana. Dari pihak provider akan tahu, mereka akan trace dan mereka akan minta nomor telepon kalian, minta Gnet kalian untuk didetek sama speed testnya. Ya teman-teman. Oh, kapasitasnya udah mau habis. Ya gitu aja sih informasi teman-teman. Buat teman-teman yang kadang-kadang suka bermasalah dengan internet, ya lihat kayak gini nih, request timeout berarti kan ada internet bermasalah, atau lihat tiba-tiba 450 677 ini kan berarti kan ada pemakaian. Ini kayaknya ada pemakaian. Ada pemakaian dari mungkin lagi streaming atau lagi ini pemakaian 1000 berarti kan ini ada pemakaian. Tapi masih wajar sih. Kalau lebih bagusnya lagi kalau dapatnya pingnya time-nya tuh 6, time-nya 10, wah itu udah enak banget. Itu koneksi dari poin A ke poin B itu cepat banget. Oke, sampai di sini dulu ya informasinya. Semoga bermanfaat, semoga sangat membantu ya buat teman-teman yang kadang-kadang sering bermasalah dengan internet tapi bingung mau ngejelasin ke provider gimana. Paling cuma bilang, ini gimana sih provider nih, internet gue kok down terus. Tapi kalian nggak ngerti ya, teman-teman nggak ngerti gimana cara mau menjelaskan kepada provider, ini internet saya daerah sini nih lagi bermasalah. Nah itu mintanya di Gnet nomor telepon kalian. Tapi sebelum kalian ke provider, kalian cek dulu kayak begini ya, di ping google.com/t. Jadi handphone kalian connect ke laptop pakai hotspot, nanti akan di trace ke command prompt ya, masuknya di command prompt. Jadi kliknya command prompt, nanti pingnya begini aja ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di channel Jeep Daily. Dan tetap jaga diri, mask on, social distancing, dan selalu minum vitamin untuk kalian ya. Jeep Daily out. Ciao.